Kita semakin ngaji, semakin tahu posisi kita itu rendah di mata Allah. Kalau di mata manusia nggak usah urusan. Hati-hati ente. Itu kan binasanya seseorang itu ditakutkan kalau lagi ngatain orang, itu orang seandainya maksiat, tukang maksiat, terus kita kata-katain, kita duduk bertiga, kita ngomongin tentang orang itu. Paham ente? Itu orang iya bener itu, mulutnya begini dan lain sebagainya. Iya itu utang sama anak belum dibayar, itu. Terus kita bicarain, enak banget itu. Memang ada kenikmatan syaitaniyah itu namanya ya. Nikmat dari setan itu, tapi nggak pengen berhenti gitu loh. Paham nggak ente? Ghibah itu tadi membicarakan kesalahan orang lain. Nah, itu ditakutkan yang ente bicarain di rumahnya lagi doa. Ya Allah, maafkanlah orang-orang. Ente bicarain dia pakai kerudung rapet, itunya lagi doain ente. Lah, ente dimarahin dong sama Allah Ta'ala. Bayangin yang marah Allah loh. Itunya lagi mau tobat, lagi berdoa, ente kata-katain. Nah, makanya tidak ada celah untuk berburuk sangka kepada siapapun. Nggak boleh kita berburuk sangka. Kalau kita sudah lihat sendiri pakai mata kepala kita bahwa orang itu berbuat buruk, perbuatannya yang ente benci, jangan orangnya. Orang mah sama. Kalau dapat hidayah mesti pentolan, itu mesti tinggi derajatnya. Lah takutnya kita udah dapat hidayah gara-gara sering ngatain orang, lupa menjaga hidayah kita. Lah hidayah kita yang kecomot lah, naudzubillah ya kan? Hidayah kita yang dirusak gara-gara kita ngatain hidayah orang ataupun amalnya orang dan lain sebagainya. Kata Rasul SAW, hasibu qoblaan tuhasabu. Ente introspeksi dulu diri ente, hitungin diri ente kesalahannya, jangan kebaikannya. Kebaikan ente belum ada satupun yang menjamin kalau diterima sama Allah. Nggak ada yang jamin. Ana mau nanya apa? Beb, ana pernah begini dan sudah diterima sama Allah, anda lihat sendiri. Satu aja, nggak ada, bakalan ada. Seorang wali Allah, namanya Imam Umar Makhdhar. Dia sebelum satu nafas, sebelum ambekan ya, nafas satu, itu dia baca Ya Latif 1000 kali. Baru nafas lagi satu. Nah, apa bisa tuh? Ya memang ribet kalau di otak kita, otak mecin ini. Nggak bisa mikir begituan. Tapi kalau di wali-wali Allah, ya kita mantap, kita beriman. Dia orang-orang yang dekat kepada Allah. Isra Mi'raj, Rasulullah, ya kita harus beriman. Bayangin cuma semenit, 2 menit Rasulullah, lihat ini, ketemu Allah 10 kali. Judulnya iman. Itu beliau, itu Sayyidina Umar Makhdhar itu, setiap satu tarikan nafas, dia baca Ya Latif, Ya Latif, ya 1000. Baru dia nafas lagi. Baru dia. Jadi menjaga sampai nafasnya. Itu dia ngomongnya apa? Demi Allah, kalau ada orang yang bisa menunjukkan saya, satu subhanallah saya atau tasbih saya diterima sama Allah, satu kota aku beri makan semuanya. Padahal ini orang ilmu yakin, ainul yakin yang lihat lauhil mahfud, lihat langit, nyelamatin kapal yang di tengah lautan. Dia lagi duduk taklim ini, nyelamatin kapal begini. Sampai tangannya basah, diriwayat kakinya sampai basah. Jadi tiba-tiba lagi taklim, kakinya nyelonjor begitu, terus narik-narik begini. Setelah selesai taklim, kakinya basah ini, bingung orang-orang basah penyakit apa gimana? Ternyata dia di taklim itu melihat di satu laut ada kapal yang mau tenggelam, lagi ngajarin ngaji aja bisa nyelamatin kapal yang mau tenggelam. Atas kebesaran Allah, bukan dianya yang besar, dia besar, dia kuat, dia luar biasa, dibesarkan Allah, dikuatkan Allah, semuanya aslinya Allah. Itu makna la ilaha. Nggak ada kekuatan kecuali yang kuat Allah. Kalau ada kuat itu dikuatin, ntar juga nggak kuat. Ada kaya, itu dikayain sama Allah Ta'ala. Paham? Ada mudah, ada temponya. Paling 50 tahun habis sudah urusan, ntar dirayah sama anaknya. Orang alim itu pintar, itu dialimin. Orang ini bodoh semua, cuma dikasih pintar sama Allah Ta'ala. Yang ngasih, nggak ada orang pintar sendiri. Semua diberi dari Allah. Semuanya dari Allah. Itu harus ente tanemin. Jadi kalau ente mau benci sama orang yang punya sesuatu yang ente nggak punya, ya seperti dia kerja baru sebulan 2 bulan beli mobil, padahal kredit ya, beli mobil, kita nggak terima. Suami kita udah kerja 3 tahun, nggak dapat mobil, kita kesel, kredit DP-nya 2 juta, sebulannya sudah seperempat apa. Kita udah keselnya kayak pantasnya tur mobilnya apa gitu yang mereknya nggak jelas. Kita udah iri banget. Jangan begitu, kembalikan ke Allah. Kontrol, ya. Ini spesial ibu-ibu ini.
Ya seperti itu, kontrol. Kenapa kok Habib spesial? Kok laki-laki nggak hasut, nggak iri? Juga iri, juga begitu. Tapi kalau dosisnya masih banyak, perempuan atau wanita lebih kuat dosis begitu. Buktinya apa? Lah tukang sayur aja nawarnya sampai mau berantem. Padahal kan masih padahal nawar 1.000 2.000. Tapi itu sudah kodratnya perempuan seperti itu. Ya nggak ada masalah, itu bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun begitu perempuan. Paham? Jadi jangan pingin jadi kodratnya laki-laki, pingin mimpin keluarga, ya mesti hancur. Itu kodratnya nawar tukang sayur. Tukang sayurnya bawa gerobak begini dari pasar ke tempat ente. Paham? Dia mau ambil untung 1.000 apa 2.000, ente aja. Oh, aduh, kisah. Enak lihat sendiri ini sebabnya, bukan nggak lihat sendiri. Dari anak kecil itu sampai sekarang enak lihat begitu. Nggak ada bedanya. Orang kaya, orang miskin, sedangkan mesti tawar menawar. Lah kalau ente nggak kuat harus tawar menawar nggak apa-apa, tapi jangan terlalu. Diturunin tensinya ya. Ya Allah, itu bayangin aja dia dorong dari sini. Senengi dia. Kata Nabi Muhammad SAW, rahimallah imra'an. Allah menyayangi hambanya Allah, seseorang yang sahlul ba', yang gampang menjual. Kalau kita mau jualan apa, ya itu kita gampang. Udah untung dikit nggak apa-apa deh yang beli ini. Kurang lebih itu Allah sayang sama orang itu. Wasahlus syira, dan mudah membeli. Paham? Harga 1.000, orangnya itu mintanya 1.500 ya. Kita beli 1.500, bahlul itu namanya. Bukan, maksudnya kalau 1.100 nggak usah ditarik, itu nggak apa-apa. Paham? Harganya 1 juta, orang itu mintanya nggak mau turun dari 1.100.000, udah nggak apa-apa. Paham? Kalau memang untung dia, itu jadi kebaikan buat anak. Kan kita nggak tahu jelas untungnya berapa. Seperti itu, apalagi sayur. Wis melasi, kalau ente nggak bisa nyayangi yang lainnya, sayangilah tukang sayur. Sebab sayur itu dimakan ente, suami ente, anak ente. Kalau belinya itu udah kotot-kototan, berkahnya melas lah. Udah melek dari malam, dia belanja dan lain sebagainya, ente nggak hitung itu. Pokoknya seikat sekian udah. Nambahnya dia naikin cuma gopek apa 1.000, udah. Wah, jangan. Bang, tawar lagi sampai itu yang tukang sayurnya pulang sama setan itu mang satu ini. Itu sama itu, aduh. Tapi dia tetap konsisten, sabar. Karena itu lengganan anak. Kalau anak lawan, kalau anak jawab, ntar dia bakal memprovokasi yang udah jadi lengganan anak. Dia sabar. Lah kalau ente tawar-tawaran, kuat-kuatan sama mereka, berarti ente di bawahnya tukang sayur. Paham ente? Ya bukan berarti tukang sayur itu hal yang rendah. Itu tukang sayur itu paling halal loh. Tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala jabatannya. Kalau dia berjual beli dengan ilmu dan benar dan dengan ilmu dan dengan benar, nggak bohong, juga itu tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh, pokoknya kita ngerendahin apa aja. Ya, kalau kita kok sudah keburu ngerendahin, ya kita istighfar buru-buru, jangan kelamaan, buru-buru. Jadi makanya setiap hari itu kayak kita ini diwajibkan istighfar minimal 100 kali, minimal.